Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengode kuantum yang beranggotakan saya Isma Muslimah, lalu ada Riko Saputra, lalu Muhammad Rasyad Santosa, dan Ike Nabila Putri. Kami dari kelas 5B akan menjelaskan hasil dari tugas UTS kami yang berjudul Prediksi Harga Sewa Kos bagi mahasiswa dengan fitur jarak ke kampus. Di sini kami akan menggambarkan dengan menggunakan aplikasi Orange dan coding di Google Colab. Dataset yang kami gunakan kami kumpulkan dari data survei para mahasiswa melalui Google Form. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan melalui aplikasi Orange terlebih dahulu. Pertama kita klik file, kemudian ini kita hapus. Kita klik 2 kali. Setelah itu kita cari di sini tentang harga baru. Kita cari ke datasetnya. Sini ada survei data sewa kos mahasiswa. Kemudian kita cari di harga baru di future sampai di target. Kemudian kita apply, kita close. Kemudian klik kanan, kita ambil moving transform. Nah, kedekatan kita kasih jarak. Itu kita sambungkan dari file ke moving transform. Kemudian kita klik 2 kali moving transformnya, kita cari di harga baru. Kemudian pada mode kita checklist dan kita close lagi. Kita klik kanan, kemudian cari di sini data table. Kita klik, kemudian kita sambungkan lagi dari moving transform ini ke data table. Oke, kemudian kita klik data table-nya 2 kali. Nah, di sini dapat hasil dari dataset tadi. Nah, di sini ada harga baru mode itu adalah bagian atau tambahan dari moving transform. Setelah itu kita pilih select kolom. Di sini kita sambungin dari moving transform ke select kolom. Setelah itu kita klik 2 kali. Di sini ada table ignore, yaitu table yang tidak digunakan, dan table fitur itu untuk menentukan pada target harga baru. Setelah itu kita pilih lagi data table. Di sini kita sambungin dari select kolom ke data table. Nah, di sini sudah ada hasilnya dari harga baru, sewa, jarak kampus, luas kamar, jumlah fasilitas, dan kondisi bangunan. Setelah itu kita cari preproses. Di sini kita sambungkan dari select kolom ke preproses. Sini kita klik 2 kali. Setelah itu kita pilih input missing values dan pilih yang remove row with missing values untuk menentukan kolom yang kosong. Setelah tahapan proses, di sini kita akan memasukkan metode. Yang pertama kita cari metode naive Bayes. Lalu kita cari lagi, klik kanan logistic regression. Lalu kita cari lagi test and score. Pada naive Bayes ini kita sambungkan ke test and score, logistic regression juga. Lalu kita ambil dari proses ke test and score. Di sini
kita bisa lihat hasilnya, yang dimana untuk naib bias ini tergolong lebih besar, yang dimana pada naib bias sendiri ada di 0,968 untuk akurasinya. Lalu untuk klasifikasinya ada di 0,83, untuk F1-nya ada di 0,94, dan precision-nya ada di 0,896, dan realnya ada di 0,893, yang dimana berarti naib bias sendiri tergolong lebih besar daripada logistic regression. Selanjutnya di sini saya mencari konfigurasi matrix, lalu kita sambungkan dari test and score ke konfigurasi matrix. Kita klik 2 kali, di mana pada metode naib bias, yang dimana pada data aslinya dia memprediksi harga kos itu murah, lalu diprediksi di naib bias dia tergolong murah, yang dimana pada metode naib bias akurat karena dia memprediksi sama-sama murah. Tetapi ada dua yang tidak akurat, yang dimana pada data aslinya dia tergolong murah, tetapi diprediksi dia tergolong mahal. Untuk logistic regression sendiri ada 9 data yang dimana dia memprediksi murah, lalu untuk datanya sendiri dia tergolong murah. Untuk presentasinya bisa kita lihat di sini. Untuk akurasinya ada di 69,2%. Untuk naib bias sendiri ada di akurasi yang sama, ada di 93,0%. Selanjutnya di sini kita akan mencari kolom prediksi. Di sini dari test and score kita sambung ke kolom prediksi. Kita klik 2 kali untuk melihat hasil. Ini merupakan hasil data prediksi. Sudah, kita close. Selanjutnya di sini kita cari lagi kolom distribusi. Selanjutnya dari file moving transform kita sambung ke distribusi. Lalu kita klik 2 kali di distribusi untuk melihat hasil grafik. Di sini tertera untuk harga baru sewa kos lebih banyak yang murah daripada yang mahal. Lalu di sini ada grafik untuk sewa, jarak kampus, luas kamar, dan juga jumlah fasilitas. Selanjutnya di sini kita akan save modelnya. Selanjutnya kita sambung dari naib bias ke save model. Klik 2 kali untuk mengesave-nya. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan coding di Google Colab. Yang pertama kami mengimpor Pandas, di mana Pandas dan NumPy digunakan untuk manipulasi data. Lalu Matplotlib, Pilot, dan Chevron untuk visualisasi, serta Scalar Processing digunakan untuk normalisasi data sehingga nilai berada dalam rentan tertentu, biasanya 0 hingga 1. Untuk yang codingan kita coba running terlebih dahulu. Selanjutnya untuk codingan yang kedua, di sini menggunakan df, di mana di codingan yang kedua ini kita memanggil data CSP. Yang pertama-tama kita masukkan data CSP terlebih dahulu, karena di sini sudah saya masukkan, jadi datanya sudah ada di file. Lalu kita tuliskan nama file data CSP-nya di dalam codingan, yaitu survei data kosan mahasiswa.csp.
Lalu kita print 5 baris data awal. Coba kita run terlebih dahulu. Di sini muncul 5 data awal yang dimana ada ID, tanggal, nama pengisi, harga sewa, alamat, kos, jarak kampus, luas kamar, jumlah fasilitas, kondisi bangunan, dan harga baru. Yang dimana yang dimunculkan hanya 5 baris pertama. Selanjutnya untuk codingan yang ketiga ada df info, di mana df info ini digunakan untuk melihat tipe dari kolomnya. Yang dimana untuk ID tipenya sendiri ada integer, lalu tanggal sebagai objektif, nama lengkap sebagai objek, harga sewa sebagai integer, alamat kos sebagai objek, jarak ke kampus sebagai integer, luas kamar, serta harga baru yang tipenya integer. Untuk codingan yang keempat, di sini ada menggunakan missing values, di mana missing value sendiri adalah untuk mencari atau menghapus data kolom yang kosong di dalam dataset tersebut. Coba kita running terlebih dahulu. Nah, di sini keterangannya sudah 0 semua, di mana dalam keterangan ini berarti data yang kosong tidak ada lagi dalam dataset tersebut. Selanjutnya di sini kode ini memvisualisasikan distribusi data sebelumnya dan sesudah normalisasi untuk kolom numerik tertentu. Setelah memastikan semua kolom numerik yang diperlukan, data asli disalin ke df-before untuk dibagikan. Setiap kolom numerik divisualisasikan menggunakan history dengan chevron, menampilkan distribusi data sebelum berarti data yang ditampilkan sebelum itu berwarna biru dan sesudah berwarna merah. Grafik ditata dalam bentuk grid menggunakan metapolyp dengan tata letak yang rapi dan judul utama yang menjelaskan tujuan visualisasi. Kita coba running. Untuk grafik sendiri dia mengambil dari harga sewa, jarak ke kampus, luas kamar, jumlah fasilitas, dan harga baru. Kita lihat hasilnya. Untuk luas kamar sebelum dinormalisasi tadi berwarna biru, lalu setelah dinormalisasi berwarna merah. Sama seperti jumlah fasilitas, jumlah harga baru sebelum normalisasi, dan harga baru sesudah normalisasi. Selanjutnya di sini kode ini menampilkan statistik deskripsi untuk data numerik dalam data frame, di mana df memungkinkan fungsi deskripsi statistik yang dihasilkan mencakup nilai seperti jumlah data, count, rata-rata, main, standar deviasi, STD, nilai minimum, min, kuartil, yaitu dari 25%, 50% hingga 75%, dan nilai maksimum untuk setiap kolom numerik. Di sini kita print static deskripsi data dengan df deskripsi. Kita coba running. Nah, di sini keluar hasilnya, yang dimana hasilnya sudah berbeda dengan dataset, tetapi dibedakan dengan count, main, STD, minimum 25%, 50%, 75%, dan maksimalnya. Selanjutnya di sini kode yang selanjutnya memvisualisasikan distribusi data untuk setiap fitur numerik dalam data frame df dengan menggunakan chevron dan metapolyp. History dibuat untuk kolom-kolom numerik yang dicantumkan dalam numerical clause. Grafik ini menampilkan distribusi data dilengkapi dengan kurva kepadatan kernel untuk menggambarkan pola distribusi. Setiap
Histogram diletakkan dalam subplot vertikal dengan ukuran dan tata letak yang disesuaikan untuk mempermudah perbacaan, serta masing-masing subplot diberi judul sesuai dengan nama kolom. Di sini kita impor lagi metapolyp pilotnya, lalu sabron seperti keterangan yang tadi, lalu kita mengambil data numerik dengan dataset Anda. Yang pertama yaitu sewa, jarak kampus, luas kamar, jumlah fasilitas, dan harga baru. Lalu membuat plot distribusi fitur numerik yang dimana akan menampilkan distribusi fitur numerik serta distribusi blue-nya. Di sini untuk distribusi sewa, lalu distribusi jarak kampus, distribusi luas kamar, dan distribusi fasilitas serta Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan ini. Kode ini melakukan normalisasi data, menghitung korelasi antar fitur numerik, dan memvisualisasikannya dalam bentuk heatmap. Dataset disiapkan dalam data frame, di mana kolom numerik dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 menggunakan min-max scaler. Setelah itu, matriks korelasi dihitung dengan metode core untuk menilai hubungan antar fitur. Metrik ini divisualisasikan menggunakan seaborn dalam bentuk heatmap dengan anotasi nilai korelasi. Warna yang mencerminkan kekuatan hubungan dan tata letak persegi untuk keterbacaan. Heatmap memberikan wawasan visual tentang bagaimana fitur saling berkaitan. Di sini yang pertama kita import pandas, setelah itu import seaborn, setelah itu import matplotlib pilot as plt from screen preprocessing import min-max scaler. Di sini ada data frame contohnya. Misalnya sewa, jarak kampus, luas kamar, jumlah fasilitas, dan harga baru. Setelah itu ada data kolom numerik, yaitu ada sewa, jarak kampus, luas kamar, jumlah fasilitas, dan harga baru. Selanjutnya menggunakan min-max scaler. Scaler sama dengan min-max scaler. df numeric calls sama dengan scaler fit transform df numerical calls. Setelah itu membuat metrik korelasi. Di sini outputnya ada heatmapnya, heatmap korelasi antar fitur. Di sini ada sewa kos 1.0, 0,92, 0,79, minus 0,5, dan 0,82. Setelah itu ada jarak kampus, ada luas kamar, jumlah fasilitas, dan harga baru. Setelah itu kode ini membuat box plot untuk mendeteksi outlier pada setiap kolom numerik dalam data frame dengan menggunakan seaborn dan matplotlib. Box plot dibuat untuk setiap kolom yang tercantum dalam numerical calls. Setiap box plot ditampilkan pada subplot terpisah secara vertikal dengan warna oranye untuk visualisasi yang jelas. Box plot ini membantu mengidentifikasi nilai outlier, ditunjukkan dengan titik di luar whisker, sekaligus memberikan gambaran tentang distribusi data. Grafik ditata dengan judul utama dan layout yang rapi agar mudah dibaca. Di sini ada codingannya dan ada contoh outputnya. Output box plot untuk deteksi outlier. Di sini ada box plot jarak kampus, ada box plot luas kamar,
ada box plot jumlah fasilitas, dan ada box plot harga baru. Yang selanjutnya, kode ini digunakan untuk menghapus outlier atau nilai ekstrim dari data. Untuk setiap kolom numerik dalam numerical calls, pertama-tama dihitung kuartil pertama atau Q1 dan kuartil ketiga atau Q3 menggunakan fungsi kuantil. Selanjutnya, interquartile range atau IQR dihitung sebagai selisih antara Q3 dan Q1. Outlier kemudian ditentukan dengan menggunakan batas bawah atau lower bound dan batas atas atau upper bound yang masing-masing dihitung dengan rumus Q1 dikurang 1,5 dikali IQR dan Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Baris data yang memiliki nilai di luar rentang ini akan dihapus dari data frame sehingga hanya data yang berada dalam batas normal yang dipertahankan. Di sini ada contoh codingannya. Selanjutnya, kode ini membuat pair plot untuk visualisasi hubungan antar fitur numerik dalam data frame. Menggunakan seaborn, pair plot akan menampilkan scatter plot untuk setiap pasangan kolom numerik yang ada di numerical calls dan histogram atau kurva kepadatan pada diagonal untuk menunjukkan distribusi masing-masing kolom. Grafik ini membantu mengidentifikasi pola hubungan antar variabel serta distribusi data setelah penanganan outlier. Judul utama ditambahkan dengan posisi disesuaikan agar tidak tumpang tindih dengan grafik. Di sini ada codingannya. PLT figur, fix size-nya 10,8. Setelah itu ada SNS pair plot, data frame numerical calls, diakin atau KDE. Selanjutnya ada PLT subtitle, yaitu visualisasi pair plot data setelah penanganan, atau Y sama dengan 1,2. Di sini ada visualisasi pair plotnya, ada diagramnya, ada diagram sewa, ada diagram jarak kampus, ada diagram luas kamar, ada diagram jumlah fasilitas, dan ada diagram harga baru. Setelah itu kode ini menampilkan informasi ringkas tentang dataset setelah proses exploratory data analysis atau IDA dengan menggunakan fungsi info. Kode ini memberikan detail tentang jumlah baris dan kolom, tipe data masing-masing kolom, serta jumlah nilai non-null yang ada di setiap kolom. Ini membantu untuk memverifikasi perubahan yang terjadi selama IDA, seperti penghapusan nilai hilang atau missing values, atau perbaikan data, dan memastikan dataset siap untuk analisis lebih lanjut atau pelatihan model. Di sini ada codingannya. Print informasi dataset setelah IDA, data frame info. Di sini ada outputnya, output informasi dataset setelah IDA. Ada kolomnya, non-null, di type. Setelah itu kode ini mencetak daftar nama kolom yang ada dalam data frame menggunakan
df column sehingga memberikan gambaran tentang fitur-fitur atau atribut yang ada dalam dataset yang berguna untuk memverifikasi struktur dataset setelah dilakukan berbagai tahap pemrosesan atau eksplorasi data. Di sini ada print kolomnya kayak ini tadi, indeks, sewa, jarak kampus, luas kamar, jumlah fasilitas, dan harga baru. Di sini ada tipenya yaitu objek. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode ini digunakan untuk melatih model regresi linier untuk memprediksi harga sewa kos berdasarkan fitur-fitur seperti sewa, jarak tempuh ke kampus, luas kamar, dan jumlah fasilitasnya. Pertama, data dipisahkan menjadi fitur X dan target menjadi Y, lalu dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian dengan rasio 80/20 menggunakan train test split. Model regresi linier kemudian dilatih menggunakan 2 pelatihan. Setelah model dilatih, dilakukan prediksi pada data pengujian dan hasilnya dievaluasi menggunakan 3 metrik, yaitu mean absolute error atau MEA, root mean squared error atau RMSA, dan R kuadrat untuk mengukur akurasi model. Terakhir, model yang sudah dilatih disimpan dengan menggunakan joblib agar dapat digunakan kembali untuk prediksi mendatang. Kita running kodenya. Sudah. Nah, selanjutnya kode ini akan memvisualisasikan perbandingan antar nilai aktual dan nilai prediksi harga baru menggunakan scatter plot. Sumbu X menunjukkan nilai aktual dari harga sewa kos yang ada di data pengujian Y-test, sementara sumbu Y menunjukkan nilai yang diprediksi oleh model Y-pred. Garis merah putih ditambah dengan menunjukkan garis diagonal untuk mencerminkan di mana nilai aktual dan prediksi akan sama. Visualisasi ini membantu untuk menilai seberapa baik model dalam prediksi harga sewa kos. Di sini ada kodenya, kita running. Sudah, ini hasilnya. Lalu selanjutnya ada kode ini digunakan untuk random site search CV untuk melakukan pencarian parameter terbaik bagi model random forest regressor. Parameter yang diuji meliputi jumlah pohon, kedalaman maksimum, jumlah sampel minimal, serta jumlah fitur yang dipertimbangkan pada setiap slide. Proses pencarian ini dilakukan dengan cross validation 3 lipatan dan 10 iterasi untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal. Setelah model terbaik ditemukan, model diuji pada data pengujian dan dievaluasi menggunakan MEA, RMSA. Model yang telah dioptimalkan kemudian disimpan di joblib untuk digunakan di kemudian hari. Kita running kodenya. Lalu selanjutnya, kode ini akan digunakan untuk mencetak nama fitur yang digunakan dalam model yang dilatih dengan atribut fitur nameIns. Atribut ini tersedia setelah model dilatih dan berisi daftar nama fitur atau kolom yang digunakan dalam proses pelatihan. Ini membantu untuk memverifikasi bahwa fitur yang benar digunakan oleh model, terutama setelah melakukan pemrosesan atau pemilihan fitur sebelum pelatihan. Kita running kodenya. Sudah. Lalu di sini selanjutnya, kode ini digunakan untuk melatih model random forest regression untuk memprediksi harga sewa berdasarkan fitur, jarak ke kampus, luas kamar, dan jumlah fasilitas. Pertama, data disiapkan dalam bentuk data frame, di mana kolom fitur dipisahkan menjadi variabel X dan kolom target harga sewa dipisahkan menjadi variabel Y. Kemudian fitur X dinormalisasi menggunakan min-max scalar agar berada dalam rentang 0 hingga 1. Setelah model dilatih dengan data yang dinormalisasi, model dan scalar yang digunakan akan disimpan dalam file menggunakan joblib. Kita running kodenya. Nah, model dan scalar telah disimpan. Lalu selanjutnya kode ini melatih random forest untuk memprediksi harga sewa kos berdasarkan fitur jarak ke kampus, luas kamar, dan jumlah fasilitas. Data awal dipersiapkan dalam bentuk data frame dan fitur X dinormalisasi menggunakan min-max scalar. Data dibagi menjadi data pelatihan dengan pengujian. Model kemudian dilatih
dan dievaluasi untuk dilakukan menggunakan MSE dan R Squadron untuk mengukur akurasi model. Jika jumlah sampel pengujian terlalu kecil, perhitungan R tidak dilakukan. Fungsi prediksi harga memungkinkan pengguna untuk memasukkan nilai baru, jarak, luas, fasilitas, dan mendapatkan prediksi harga sewa kos, serta memilih kategori harga secara manual. Kita running kodenya. Selanjutnya, di sini ada masukkan jarak ke kampus. Seandainya di sini kita masukkan 500, kita enter. Luas kamar di sini kita masukkan seandainya 3. Kita enter. Jumlah fasilitas kos seandainya di sini ada 5 seperti WiFi, AC, TV, ruang tamu dan dapur. Kita enter. Prediksi harga sewa kos yaitu ada 1.714.000. Sini kita masukkan kategori sedang. Kita enter. Jadi di sini untuk harga sewa kos dan kategori kosnya sudah selesai, yaitu masuk ke dalam kategori sedang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung pembukaan.